Kalau saya jadi gubernur, nggak akan pernah saya setuju tunjangan rumah tahun 2017 60 juta. Kalau saya masih gubernur kemarin, jangan mimpi dapat tunjangan rumah 60 juta dan mobil 21,5 juta. Lu mau berantem satu partai juga gua lawan. Jadi tolong anak-anak muda yang di DPRD DKI jawab saya. Jadi jangan sok bersih, sok hebat. Anggaran tunjangan rencana kerja tahunan RKT anggota DPRD DKI dalam RAPBD DKI Jakarta tahun 2021 naik hingga total menjadi sebesar 888,68 miliar rupiah. Saya baca sampai tunjangan rumah 110 juta di media sosial. Enggak. Saya pun ngamuk baca itu. Iya. Terus tunjangan mobil 35 juta. Jadi di sini Pak, dari 2017. Jadi ketika saya masuk sudah take home pay-nya cuma segini dari gaji dan tunjangan. Ini 2017 sebelum kamu masuk dong. Sebelum saya masuk. Berarti pas saya masuk penjara itu. Oh iya. Ini anggaran mulai diberlakukan kan kita cuti waktu itu ya. Nah itu berapa tunjangan perumahan waktu itu? Tunjangan perumahannya 60 dan tunjangan Mobil. transportnya 21.500. Makanya jujur aja. Kalau saya jadi gubernur, nggak akan pernah saya setuju tunjangan rumah tahun 2017 60 juta. Mobil 21,5 juta, saya tidak pernah setuju. Itu yang saya selalu berantem sama teman-teman kamu di Dewan. Kenapa? Karena dulu belum keluar PP 18 tahun 2017 kalau nggak salah. Yang mengatur radius 5 km dari kantor DPRD. Kalau itu pun berlaku, berarti kamu harus sewa rumah di Menteng. Sewa rumah di Menteng juga bukan di jalan-jalan Imam Bonjol Teguh Umar yang gede-gede gitu loh. Ini ada asas kepatutan. Ukuran rumah ke dinas DPRD yang nggak disediakan tuh berapa gitu. Kalau ukurannya 200 meter atau 400 meter, saya sewa rumah di Menteng pasaran cuma 350 juta, 400 juta. Rumah tua 1 tahun. Nah kalau kamu kasih tunjangan dulu, kalau saya cuma 30 juta kalau salah 1 bulan. Kalau 30 juta itu ada asas kewajaran. Tapi oke lah. Ini dia 60 juta karena memang sejak kamu juga belum ada niat di politik. Terus sewa mobil 21,5 juta. Kalian mobilnya Corolla Artis waktu itu. Saya sempat usul, untuk apa Pemda belikan mobil Toyota Corolla kalau biaya semua ditanggung? Coba dicek, di rental mobil ini sebulan berapa sih? Belasan juta saja rental mobil itu waktu itu. Pada saat ada usulan kenaikan RKT dengan angka yang sangat signifikan tersebut, kami mempertanyakan bukan hanya urgensinya, tapi etikanya. Berapa sih penghasilan kamu selama setahun jadi DPRD ini? Untuk gaji tunjangan Pak, ini mungkin bisa dilihat juga satu bulan ini 73 juta. Untuk take home pay semua dari tunjangan jabatan, tunjangan beras. Jadi tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan seperti yang di media sosial itu kan ada tunjangan tunjangan. Yang kita naikin adalah kegiatan kita dengan masyarakat. Misalnya gini, sosper, sosialisasi perda. Itu kita dengan masyarakat, dan masyarakat yang tadinya jumlahnya menjadi 100, terus kita tambahkan ke menjadi 150. Kemudian seluruh kegiatan ya, itu kegiatan dengan masyarakat, bukan dengan DPRD. DPRD-nya nggak ada kenaikan. Jujur aja ya Ima ya, saya juga tidak bisa memaksa kalian harus seperti saya. Kalau saya jadi anggota dewan, saya begitu masuk, saya akan mengatakan ini kebesaran. Dan saya akan tulis, ini kebesaran. Nggak wajar gitu loh. Nah pertanyaan saya, ini kan banyak anak-anak muda baru juga nih masuk ke dalam DPRD nih, 2019. Begitu mereka masuk, mereka juga menikmati uang tunjangan rumah dan mobil 60 juta ini dong. Ada nggak dia ngomong-ngomong, anak-anak muda yang hebat-hebat itu? Nggak ada Pak. Nggak ada ngomong? Nggak ada. Ya makanya, itu yang saya bilang, orang kalau udah belum pernah berkuasa, belum pernah punya kekuasaan, ngomong gede. Kenapa? Teriak-teriak, ada 60 juta, 21 juta, nggak ikut saya. Di mana pimpinan partainya semua? Ini kan yang saya ributin waktu membuat anggaran dengan DPRD. Yang saya berantem. Katanya ada yang mau ikut saya, mau jual nama saya, sekarang mana? Makanya saya mau tanya, anak-anak muda yang di DPRD yang baru masuk ya, yang kayak kamu banyak nggak yang pertama kali masuk? Banyak Pak. Banyak. Banyak. Yang baru masuk, ada nggak protes?
diam-diam terima duit 60 juta tunjangan rumah. Nggak ada. Ini rumah kan bukan buat sewa. Udah dirubah TPI, kantongin tunjangan rumah masuk kantong kok. Bisa buat beli rumah kok. Iya, Bisa buat cicil rumah. Nah pertanyaan saya, uang ini ada yang protes nggak? nggak ada. Mobil 21,5 juta ada yang protes nggak? Nggak ada. Lu anggota DPRD aja belagu amat mau punya mobil setiap bulan sewa 21,5 juta. Lu anggota DPRD aja belagu amat mau punya mobil setiap bulan sewa 21,5 juta. Saya kira kalau sewa mobil 20 juta, 30 juta itu udah kelas Mercedes saya kira. Kalau Kijang atau artis saya kira paling 10 juta lebih. Oke 20 juta. Maksudnya ada yang protes? Nggak ada. Saya nggak nyalakan, ini udah terjadi. Tapi saya juga mau tantang anak-anak muda yang baru masuk ke Dewan seperti angkatan kamu. Saya nggak peduli partai manapun. Kok kamu selama setahun nikmatin yang nggak wajar ini kok diem-diem ya? Katanya hebat-hebat, jujur-jujur. Kita nggak mau minta potong loh. Ini APBD DKI turun berapa persen? PAD-nya? PAD-nya berapa persen turun? Pokoknya dari 85 sekarang jadi 60-an. Nah, maksud saya kalau turun, kalau mau jagoan ya teriak turun dong. Nah, makanya saya bilang saya tidak maksa kalian enggak turun. Tapi jelas tidak boleh nambah. Kalian semua 2019, kalau saya masih gubernur kemarin, jangan mimpi dapat tunjangan rumah 60 juta dan mobil 21,5 juta. Lu mau berantem satu partai juga gua lawan. Lu mau berantem satu partai juga gua lawan. Lu mau berantem satu partai juga gua lawan. Orang yang belum pernah punya kekuasaan nggak usah ngomong besar dulu, saudara-saudara. Kalian udah jadi pejabat, baru nanti teruji sampai di mana karakter kalian. Sama seperti ini kan. Saya juga baru tahu nih. Kamu juga nggak pernah muat waktu itu. Tunjangan rumah sampai 60 juta, 21,5 juta. Ada nggak anak muda yang pertama masuk DPRD DKI mempersoalkan ini? Ada nggak yang kembalikan uang di DPRD DKI? Kan udah diterima sebelum 2019 sudah terima kan? Sudah. Akhir buku 2019. Ada nggak anggota DPRD DKI yang balikin duit tunjangan rumah dan mobil? Saya mau tanya. Nggak ada. Jadi tolong anak-anak muda yang di DPRD DKI jawab saya. Jadi jangan sok bersih, sok hebat. Kalau saya masih gubernur, jangan mimpi lu bisa dapat uang segini. Saya ingatkan sekali lagi. Kalau saya masih gubernur, jangan mimpi lu bisa dapat uang segini. Saya ingatkan sekali lagi. Kalau saya masih gubernur, jangan mimpi lu bisa dapat uang segini. Saya ingatkan sekali lagi. Jadi sekali lagi, ini kesempatan untuk kalian perbaiki masih ada. Ini waktu bahas anggaran, lawan 7 prinsip tadi. Secara kira-kira wajar nggak? Pantas nggak kalau rakyat yang melihat ini semua? Kalau enggak, lawan. Saya akan bantu kalian untuk lawan. Negara ini udah terlalu korup, udah terlalu banyak yang munafik. Tapi kelakuan kita itu sangat jauh dari Pancasila. Nah, sekali lagi, makasih ya. Saya sangat emosi dan marah dengan peristiwa ini. Ini masih panjang, kita masih ada 4 tahun. Ya 4 tahun ya. Saya harap kamu harus lakukan seperti yang saya lakukan. Yang tidak pantas kita lawan.